Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi teks laporan percobaan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Teks laporan percobaan adalah susunan teks yang dibuat dengan isi yang menceritakan atau menyampaikan hal-hal yang terkait percobaan yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Adapun struktur dari teks laporan percobaan yaitu 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, 4. Hasil, dan yang terakhir 5. Simpulan. Contoh struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan berjudul membuat taplak meja. 1. Tujuan. Tujuan dari pembuatan taplak meja ini agar kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang berada di sekitar kita sehingga lebih bernilai dan bermanfaat. 2. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Kain perca 2 meter, 2. Jarum dan benang, 3. Pensil, gunting dan kertas, 4. Jangka. Struktur yang ketiga, langkah-langkah. Untuk membuat taplak meja ini, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Buatlah sketsa gambar terlebih dahulu pada kertas dengan menggunakan jangka dengan diameter 8 cm. Kemudian gunting sesuai pola jangka tersebut. 2. Tempelkan pada kain perca, lalu dijiplak polanya dan gunting kain percanya. Ulangi sampai 60 bulatan. 3. Jahit pinggirnya, lalu tarik, kemudian ditali. Ulangi sampai 60 bulatan. 4. Langkah selanjutnya, rangkaikan bulatan satu dengan bulatan yang lainnya, dan kemudian bentuk pola seperti taplak meja. 5. Setelah membentuk sebuah pola yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dengan yang lainnya. 6. Kemudian setelah selesai membentuk taplak meja, kamu bisa merapikan jahitannya agar terlihat lebih indah. Struktur yang keempat, hasil. Jadilah taplak meja dengan kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang kamu dapat meletakkan taplak meja tersebut di meja ruang makan, atau bisa juga meja ruang tamu. Kamu dapat mengembangnya menjadi sebuah peluang usaha yang menguntungkan. Langkah yang kelima, simpulan. Membuat taplak meja tidaklah begitu sulit, tetapi kamu juga harus telaten dan ulet dalam proses pengerjaannya, sehingga keterampilan yang kamu miliki akan terus terasah dan berkembang. Sekaligus kamu dapat menghemat biaya dan bisa menambah keuntungan jika kamu memanfaatkannya sebagai peluang usaha.
2. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Menggunakan kalimat kompleks. 2. Menggunakan kalimat perintah. 3. Menggunakan diksi. 4. Menggunakan kata bilangan. Menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks atau majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Kalimat kompleks terdiri atas lebih dari satu kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua jenis, yaitu setara dan bertingkat. Contoh, tujuan dari pembuatan taplak meja ini agar kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang berada di sekitar kita sehingga lebih bernilai dan bermanfaat. Dua, kalimat perintah. Penggunaan kalimat perintah di sini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah dalam teks laporan percobaan. Contoh, A. Buatlah sketsa gambar terlebih dahulu pada kertas dengan menggunakan jangka dengan diameter 8 cm. Kemudian gunting sesuai pola jangka tersebut. B. Tempelkan pada kain perca, lalu jiplak polanya dan gunting kain percanya. Ulangi sampai 60 bulatan. 3. Diksi. Diksi yang digunakan dalam teks laporan percobaan yaitu menggunakan istilah teknis, menjadi bagian dari unsur bahasa dalam teks rekaman percobaan, yakni pilihan kata atau diksi yang digunakan sesuai konteks. Pilihan kata harus dilakukan dengan tepat. Contoh, kain perca. 4. Kata bilangan. Kata bilangan dalam teks laporan percobaan biasanya banyak digunakan pada bagian alat dan bahan, pada ukuran dan hasil. Contoh, tempelkan pada kain perca, lalu jiplak polanya, dan gunting kain percanya. Ulangi sampai 60 bulatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.